Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Al-Malikil Quddus Salam. Al-Mu'minil Muhaiminil Azizil Alam. الذي من علينا بأن هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام وأصلي وأسلم على أشرف ولد عدنان سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para jemaah hadirin, para bapak yang dimuliakan Allah. Tak lupa kepada masyarakat Kelurahan Opas, khususnya masyarakat sekitar Masjid Asy-Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada malam hari ini kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka di dalam mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita. Dan semoga juga bermanfaat dan barakah bagi keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang soleh-solehah. Dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kita agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah sampai akhir hayat kita dan kita menjadi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, menuntun kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita perbanyak salawat kepada beliau, ikuti apa yang telah diajarkan beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat berkumpul bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan 3 wasiat tersebut, karena apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad, jika kita mengikuti insyaallah selamat. Bukan hanya di dunia, tapi di alam akhirat insyaallah akan selamat semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ini wasiatnya. Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, kata Rasulullah. Kenapa? Alasan pertama, kenapa kok kita disuruh bertakwa kepada Allah? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, Allah tidak pernah tidak mengetahui terhadap perbuatan kita. Allah selalu tahu terhadap perbuatan kita.
Allah tidak pernah terlewatkan walaupun kita sembunyi. Walaupun kita ada di tempat yang sangat terpencil. Bahkan tidak ada orang sama sekali, hanya kita sendirian. Perbuatan kita, ibadahkah atau maksiatkah, Allah tahu terhadap perbuatan kita. Makanya disebutkan, fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, kan gitu. Maka bertakwalah kepada Allah. Allah subhanahu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, kata Allah. Apapun yang kita kerjakan dimanapun, Allah tahu. Maka dimanapun kita berada, kita disuruh bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintahnya dan mengikuti apa yang diperintah Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, alasan yang kedua, kenapa kita kok disuruh bertakwa dimanapun kita berada? Jemaah rahimakumullah, kemanapun kita pergi, hawa nafsu kita selalu menyertai kita. Hawa nafsu ini selalu mengajak kita berbuat maksiat. Maka tidak heran kadang ada orang tujuan dari rumahnya baik, tapi di tengah jalan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena nafsu masih terus mengikuti kita. Bahkan setan selalu hadir untuk menggoda kita semua. Maka di situ kita harus selalu ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dari azab Allah di dunia dan juga di alam akhirat. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika berbuat perbuatan maksiat, hiasilah kemaksiatan itu dengan ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu dapat menghapus dosanya maksiat kepada Allah. Jika kita bermaksiat, langsung tobat. Langsung kita sertakan dengan beribadah kepada Allah. Jangan tunggu waktu, jangan menunda-nunda waktu. Kenapa? Karena jamaah rahimakumullah, ulama pernah memberikan suatu perumpamaan. Kenapa dosa itu atau maksiat itu harus disegerakan bertobat kepada Allah? Ulama memberikan suatu perumpamaan karena perbuatan dosa itu sama dengan racun. Bagaimana kalau orang keracunan? Jika lambat ditangani akan mati. Bagaimana kalau orang keracunan? Kalau tidak cepat minum penawarnya, mati karena keracunan. Begitu juga orang yang berdosa kepada Allah. Jika lambat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, Allah itu bukan hanya memberi dosa bagi yang bermaksiat, tapi Allah juga memberikan laknat, murka kepada orang yang bermaksiat. Kalau taubatnya ditunda-tunda, takut laknat itu turun, takut murka Allah itu turun. Kalau murka Allah itu turun, siapa yang bisa menghalangi murka Allah? Siapa yang bisa menghalangi ujian atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibaratnya orang keracunan, lambat ditangani, mati. Siapa yang bisa menghalangi kematian? Nah, begitu juga orang yang lambat bertobat kepada Allah jika berbuat perbuatan dosa, dan Allah menurunkan murka itu, siapa yang bisa menahan? Siapa yang bisa menanggulangi? Buktinya seperti perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang bermaksiat, lalu Allah kirim bencana alam. Gempa. Kalau sudah gempa, siapa yang bisa nahan gempa? Kalau sudah tsunami,
Siapa yang bisa menggagalkan tsunami? Nggak ada. Apa yang harus dilakukan sebelum murka itu terjadi? Jika kita berdosa kepada Allah, cepatlah bertobat kepada Allah. Karena dosa itu bukan maksiat itu bukan sekedar dapat dosa, juga dapat murka Allah. Kalau murka Allah, azab Allah hanya diberikan di akhirat semua, enak. Tapi kan Allah juga bisa mengadabnya di dunia. Maka kalau kita tidak ingin mendapatkan azab Allah, murka Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa, maka cepatlah bertobat. Makanya Rasulullah bersabda, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika berbuat dosa, sertailah perbuatan dosa, hiasilah perbuatan dosanya dengan beribadah kepada Allah, maka diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulahnya seorang Luqmanul Hakim, beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, la tuakhirit taubata fa innal mauta ya'ti baghtatan. Kan gitu. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai putraku, jangan menunda-nunda taubat. Jangan ngulur-ngulur waktu untuk bertaubat. Kenapa? Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ketika orang berjanji aku akan taubat tahun depan, ya kalau umurnya sampai tahun depan. Aku akan taubat kalau sudah tua, ya kalau sampai tua. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba, maka jangan menunda-nunda waktu. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi waktu oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terlena dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Seperti minggu yang lalu kami sampaikan, bahwa berakhlak itu merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Perbuatan yang sangat baik di atas ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Karena akhlak itu termasuk ibadah. Bahkan minggu yang lalu saya sampaikan bahwa pahalanya akhlak itu lebih berat timbangannya dibanding ibadah yang lain. Kenapa? Karena di dalam beribadah harus disertai dengan akhlak. Harus disertai dengan akhlak. Mau kita sholat harus berakhlak. Mau kita puasa harus berakhlak. Haji juga begitu. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak terhadap sesama manusia pun kita harus menjaga. Kenapa? Karena orang yang punya akhlak tentunya lebih selamat daripada yang tidak punya akhlak. Orang kadang dibunuh. Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Orang dimarahin karena tidak punya akhlak. Tapi kalau orang itu punya akhlak, dimanapun dia akan selamat. Walaupun tidak punya keluarga di suatu tempat, tidak punya keluarga sama sekali. Bahkan tidak ada yang kenal awalnya sama sekali. Tapi akhlak yang dikedepankan, maka di situ akan banyak saudara dan juga banyak temannya. Tapi walaupun hidup di kampungnya sendiri, di halaman rumahnya sendiri, tapi tidak punya akhlak, maka orang-orang yang kenal pun akan menjauh. Saudara pun tidak akan senang terhadap saudara yang tidak punya akhlak. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk berakhlak. Berakhlak itu pada siapapun, baik pada siapa saja. Jamaah rahimakumullah. Seperti yang pernah juga kami sampaikan, Al-Imam Abdullah Al-Haddad berpesan pada kita, dimanapun kita berada,
Amalkan 3 huruf, kata beliau. Amalkan 3 huruf. Apaan? Huruf shad, huruf ba, dan huruf ta. Gitu. Huruf shad artinya as-sidqu. Shad itu artinya sidik. Sidik adalah kejujuran. Dimanapun kita berada, kita jadi orang jujur, mudah. Orang jujur itu mudah cari teman, mudah cari sahabat, mudah cari pekerjaan. Itu orang jujur. Karena apa? Karena siapapun tidak mau dibohongi. Siapapun tidak mau ditipu. Walaupun itu penipu. Nanti. Walaupun pembohong tidak suka dibohongi. Begitu. Maka menjadi orang jujur itu adalah ibadah. Itu termasuk akhlak yang baik. Hidup dengan penuh kejujuran, kemanapun akan senang. Itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dengan kejujuran itu masih kecil beliau sudah menginsafkan beberapa perampok. Yaitu pada satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani seorang anak yatim. Ketika sudah tumbuh dewasa usianya berusia, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang berkata 12 tahun. Beliau hendak ke Baghdad untuk belajar ilmu Allah. Satu pesan ibunya, ini nak, aku hanya bisa memberikan bekal kepadamu 1000 dirham. Dan 1000 dirham itu sudah nggak ada lagi bekal kamu. Kau harus pandai-pandai memanfaatkan uang 1000 dirham. Kamu kalau nanti mondok, tidak perlu pulang lagi ke rumah. Kita ketemu di akhirat saja, kata ibu. Jadi jangan mikir ibu ketemu di akhirat. Ketemu di akhirat, mana sanggup orang sekarang. Mondok saja nyari yang dekat, setiap minggu disamperin, kadang tiap hari disamperin. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya bilang, nanti sampainya di pondok jangan mikir pulang. Kau tidak usah pulang, kita ketemu di akhirat. Nah, coba bayangkan. Pesan yang sangat diutamakan oleh ibunya adalah jangan pernah berbohong. Jujurlah pada siapa saja. Sekalipun dalam keadaan kepepet, sekalipun dalam keadaan terpaksa, kau tetap harus jujur. Sudah berangkat. Perpisahan, ketemu di akhirat. Nanti. Anak kita mondok kadang setiap habis semester pulang saja nangis. Nanti. Semester pulang. Kadang ibunya belum semester datang pulang, nangis. Ini coba bayangkan betapa terharunya perpisahan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir dan ibunya. Kita ketemu sampai sekarang, nanti di akhirat ketemu lagi. Berangkat Syekh Abdul Qadir jalan. Ikut rombongan pedagang ke Baghdad. Ikut rombongan pedagang. Tiba di tengah jalan ada perompak begal. Banyak orang-orang yang dirampas hartanya. Sehingga orang yang dirampas hartanya, dia balik, tak bisa melanjutkan perjalanan. Begitu balik, ketemu dengan rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kata yang balik itu, kalian balik. Di sana ada perampok, pembegal. Nanti harta kalian diambil. Jadi rombongan tersebut balik. Syekh Abdul Qadir karena ingin mondok, beliau terus, biarlah kami terus jalan. Begitu sampai di tempat perampok, ditanya, kamu mau kemana? Siapa namamu? Abdul Qadir Jailani. Mau kemana? Mau mondok. Mondok berarti bawa duit. Bawa, kata dia. Berapa? 1000 dirham. Di mana? Nih. Perampoknya bilang, hei,
anak kecil. Kamu tahu gak? Aku ini perampok. Kenapa yang lain pulang balik takut hartanya diambil, kau malah dikasih tahu? Kau mana duitnya? Dikasih, ini duitnya. Diambil. Kenapa kau kasih tahu? Yang lain kan takut diambil duitnya sehingga balik. Kenapa kau mau berangkat? Kami mau mondok. Dan kami dipesan oleh ibu tidak boleh berbohong walaupun dalam keadaan kesulitan. Akhirnya apa? Perampoknya, Pak. Beberapa kawan perampok itu nangis. Ini anak kecil jujur menjaga pesan ibunya. Kita sudah tua, nggak menjaga pesan orang tua. Akhirnya diberikan. Nih uangnya nak, katanya. Nih uangnya nak. Kamu mau mondok di mana? Aku antar. Diantar. Nggak jadi ngerampok. Uang harta-harta yang sudah dirampas itu dibalikin lagi. Siapa yang hartanya tadi saya ambil? Ambil lagi. Sudah. Ikut Syekh Abdul Qadir akhirnya. Coba bayangkan. Dengan kejujuran bisa merubah orang yang tidak baik jadi baik. Kemudian yang kedua kata Imam Abdul Al-Haddad, dimanapun kamu berada, amalkan harful ba, huruf ba. Ba itu kepanjangan dari kata albirru. Ba itu kepanjangan dari kata albirru. Artinya albirru itu baik. Dimanapun kau berada, kau harus jadi orang baik. Baik pada siapa saja. Jangan pandang bulu. Paham ya? Jangan pandang bulu. Jangan pandang karena ini satu marga. Tidak usah. Bahkan walaupun tidak seagama, jadilah orang baik. Bahkan jamaah rahimakumullah, walaupun seandainya ada orang yang benci pada kita, jangan dibalas kebencian juga. Baiklah kepada mereka yang tidak senang pada kita. Bahkan itu pahalanya lebih besar daripada kita baik kepada orang yang baik pada kita. Nanti ya. Baik pada orang yang tidak baik pada kita, itu lebih besar pahalanya dibanding baik kepada orang yang baik kepada kita. Namun kata Imam Abdul Al-Haddad, akan tetapi mendahulukan baik terhadap orang yang baik pada kita, itu lebih utama. Paham ya? Ada orang dua, satunya baik, satunya enggak baik. Baikin kedua-duanya, tapi lebih dulu yang baik kepada kita dahulukan. Nah, setelah itu baik kepada orang yang tidak baik pada kita. Dua-duanya harus diperbaiki. Gitu. Jangan yang tidak baik dibalas tidak baik juga. Jadi ya. Paham ya? Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, harfut ta. Dimanapun kau berada, amalkan huruf ta, kata beliau. Ta itu diambil dari kepanjangan tawadhu'. Tawadhu' itu artinya akhlak, merendah. Paham ya? Wadu'a itu artinya merendah. Dimanapun kita berada, jadilah orang merendah. Jangan kita bawa harta kita. Jangan bawa kebaikan amal baik kita, amal ibadah kita. Jangan kita bawa ilmu kita. Jangan bawa pangkat kita. Di hadapan Allah sama. Harus menjadi orang tawadhu. Jadi orang yang merendah. Jangan jadi orang sombong. Apalagi urusan ibadah. Sombong terhadap ibadah tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlak itu ternyata pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Minggu yang lalu kami sampaikan apa? Athqalu ma yudha'u fi waznil 'abdi yaumal qiyamati husnul khuluq, kan begitu kan? Timbangan yang paling berat yang ditimbang di dalam akhirat kelak adalah timbangan akhlakul karimah. Dibanding sholat, akhlak lebih besar. Kenapa? Karena dalam sholat harus ada akhlak. Tidak ada akhlaknya sholat, tidak dapat pahala. Puasa juga begitu. Maka dari itu, terapkan akhlakul karimah. Dalam rumah kita, anak-anak kita diajari akhlakul karimah yang baik.
Biar apa? Biar kita pun ketika anak kita punya akhlak, kita tua senang melihat anak-anak kita punya akhlak. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan agar kita selamat hidup di dunia maupun di alam akhirat.